Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Laila. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu, bahagia terus, makin glowing, shimmering, splendid. Di videoku kali ini aku bakal ngebahas tentang 5 hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika kalian jerawatan. Kira-kira apa aja? Dan jangan sampai ini kalian lakukan karena bisa bikin tambah breakout. So stay tune terus and keep on watching. Oke, jadi video ini aku dedikasikan untuk semua pejuang jerawat di luar sana. Semangat terus memberantas jerawat, kalian pasti bisa. Ayo semangat, kalian tetap cantik, kalian tetap ganteng walaupun jerawatan. Nah sebenarnya jerawat itu benar-benar ganggu banget. Dan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan jerawat. Jadi nggak cuma karena kalian nggak cocok sama suatu skincare ataupun kalian nggak cocok sama suatu make up yang kalian pakai, tapi bisa juga karena faktor lain. Bisa jadi faktor dari dalam, faktor kebersihan, dan juga bisa jadi faktor cuaca yang berubah-ubah, tergantung tingkat kesensitif kulit kalian. Jadi apa aja sih kak hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika jerawatan? Aku bakal bahas dari yang pertama dulu. Hal yang pertama yang nggak boleh kamu lakukan ketika jerawatan adalah memencet-mencet jerawat. Kenapa? Kok bisa? Ketika kalian memencet jerawat, maka bakteri yang ada di dalam jerawat itu bisa memicu adanya peradangan di sekitarnya. Misal, jerawat yang kalian pencet itu ada bakterinya. Kemudian bakteri itu menyebar ke sebelahnya, yaitu kulit sehat. Jadi ketika kalian kulitnya sehat, terus terkena dampak dari pemencetan tersebut, jadinya bisa memperadang ataupun bisa menjadi peradangan. Apalagi kalau misalnya tangan kalian dalam keadaan yang kotor, maka bakteri yang ada di tangan kalian bercampur dengan bakteri yang ada di jerawat tersebut bisa menyebabkan iritasi, peradangan, beruntusan, dan breakout yang makin parah. So mulai sekarang stop pencet-pencet jerawatnya supaya nggak tambah parah. Hal yang nggak boleh dilakukan yang nomor 2, kalian menggosok-gosok muka terlalu keras menggunakan scrub dan dicuci dengan air hangat. Jadi 3 kolaborasi ini adalah perusak dari wajah guys. Karena apa? Karena ketika kalian beranggapan bahwasanya dengan menggosok muka, dengan men-scrub muka, maka jerawat akan tambah hilang, tambah terangkat. Tapi padahal nggak seperti itu. Ketika kalian menggosok-gosok muka terlalu keras menggunakan scrub, itu bisa menyebabkan iritasi dan peradangan serta kemerahan berlebih di area sekitar jerawat, atau bisa bahkan lebih melebar ke seluruh area muka. Setelah itu kalian menggunakan air hangat untuk membilasnya. Air hangat tersendiri itu bisa menyebabkan kulit kering. Setelah kering pasti bakalan cepat banget iritasi dan kemerahan. So mulai sekarang kalau misalnya kalian lagi jerawatan, jangan digosok-gosok terlalu keras, apalagi kalau misalnya kulit kalian sensitif. Aku saranin kalau misalnya kalian mau pakai facial wash, pilihlah facial wash yang low pH, yang gentle, yang lembut di kulit, dan usahain juga yang nggak ada alkoholnya, nggak ada perfumenya, supaya kulit kalian nggak tambah iritasi. Hal yang ketiga yang nggak boleh kalian lakukan adalah makan makanan yang berpotensi untuk memicu adanya jerawat. Nah loh, ternyata makanan juga sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau misalnya kalian pola hidupnya nggak sehat, makanan sembarang itu juga bisa membuat kulit kamu tambah jerawatan parah. Apa aja sih kak makanan-makanan yang nggak boleh dimakan ketika jerawatan? Itu ada beberapa ya, ada banyak seperti ayam, telur, semua produk-produk jenis berbahan dari susu, terus seafood ini mencakup yang ada kerangnya seperti kepiting, seperti lobster dan lain sebagainya ya. Karena makanan-makanan ini bisa memicu adanya hormon sehingga menyebabkan jerawat tambah lebih parah di muka kamu. So mulai sekarang kalau kalian lagi jerawatan, please banget jangan makan sambal dulu sayang. Ya bener sih, kayak kita tuh orang Indonesia kalau nggak makan sambal tuh rasanya ada yang kurang. Tapi tolong ya untuk sekarang di stop aja dulu. Nanti kalau udah sembuh jerawatnya baru boleh makan, tapi ya jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak itu bisa memicu adanya jerawat. Hal-hal selanjutnya nggak boleh dilakukan ketika jerawatan adalah menutupnya menggunakan make up. Jujur dulu aku pernah yang jerawatan parah, breakout sampai yang semuka full, dan itu nggak pede banget, minder ketika mau keluar rumah, dan aku akalin menggunakan bedak. Tapi sebenarnya itu adalah salah besar, karena ketika kalian menggunakan make up yang tebal ataupun bedak yang tebal,
tebal, itu bisa menyumbat pori-pori kamu, dan pori-pori yang tersumbat tersebut bisa menyebabkan komedo, beruntusan, ataupun jerawatan yang tambah parah. So menurut aku, kalau misalnya kalian sekarang lagi jerawatan, kalau misalnya mau keluar, pede aja, tetap jerawatan itu tetap cantik. Dan kalian juga usahain untuk pakai skincare, pakai sunscreen, tapi usahain yang teksturnya itu yang paling ringan, yang gel ataupun essence gitu, supaya tambah lebih sehat kulitnya tapi nggak tambah jerawatan. Nah, hal yang terakhir yang nggak boleh kalian lakukan ketika kalian lagi jerawatan ialah menggunakan masker sembarangan. Jadi masker itu sebenarnya adalah salah satu alternatif untuk menyembuhkan jerawat juga sih. Cuman ada beberapa masker yang mungkin adalah pemicu adanya jerawat muncul di muka kamu. Itu bisa terjadi kalau misalnya ada ingredients atau kandungan yang ada di dalam maskernya itu yang nggak cocok di muka kalian, jadi itu bisa menyebabkan jerawat. So mulai sekarang kalau misalnya mau pakai masker, benar-benar teliti dulu ingredientsnya atau apa aja yang kira-kira nggak cocok di kamu, dan kalau nggak cocok nggak usah dipakai. Kalau dipakai bisa tambah lebih parah breakout ataupun peradangannya. Itu tadi hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika kalian jerawatan. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih bekerja lagi, kalian juga harus usahain menggunakan skincare, olahraga, jangan begadang, minum air putih yang banyak, dan pola hidup yang sehat. Jaga juga kebersihan kulitmu, jaga kebersihan rambut, jaga kebersihan semuanya supaya cepet sembuh jerawatnya. So thanks for watching. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM aku di Instagram. Tapi sebelumnya jangan di follow dulu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.